Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada hari ini kita semua gereja dunia merayakan hari raya kenaikan Yesus Kristus, hari raya kenaikan Isa Al-Masih. Yang menjadi pertanyaan penting kita, apa makna terdalam perayaan Yesus naik ke surga ini bagi saya, bagi Anda, bagi gereja, dan juga bagi dunia? Ada 3 hal penting yang dapat kita ambil sebagai dasar penghayatan iman Kristiani dari perayaan hari ini, perayaan Yesus naik ke surga. Pertama, hari raya kenaikan Yesus ke surga mau menggenapkan dan mau menunjukkan kemuliaan dan kekuasaan Kristus yang mengatasi segala ciptaan. Bahasa Injil hari ini jelas. Kepadaku telah diserahkan segala sesuatu, baik di surga maupun di bumi. Dan itu dipertegas dalam syahadat iman gereja Katolik, syahadat iman gereja dunia. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Artinya bahwa Yesus yang naik ke surga mau menunjukkan identitasnya sebagai Allah, sebagai yang awal dan yang akhir, sebagai yang menciptakan alam semesta. Dalam diri Kristus, seluruh isi alam bermuara dan tertuju. Kedua, hari raya Yesus naik ke surga mau memberikan harapan dan kebenaran akan janji Yesus, yaitu menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepadanya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyiapkan tempat bagimu, aku akan datang kembali kepadamu dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Artinya, hanya Yesus yang naik ke surga sajalah yang mampu memberikan kepastian tentang hidup kekal dan persatuan dengan Bapa. Ketiga, kenaikan Yesus ke surga tidak berarti berakhirnya persekutuan antara Yesus dan para muridnya, antara surga dan dunia, antara gereja dengan Allah, antara gereja dengan Yesus. Tetapi ini merupakan sebuah babak baru, yaitu tugas baru yang akan dijalankan oleh gereja, yang akan dijalankan oleh kita semua sebagai murid-murid Tuhan, sebagai orang yang dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi bahasa pergilah, baptislah
adalah sebuah bahasa tugas yang mewajibkan saya, mewajibkan gereja, mewajibkan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus untuk menjalankan itu dalam kehidupan. Gereja atau kita semua adalah harus menjadi Yesus yang hidup di tengah dunia. Dari Yesus yang menyembuhkan menjadi gereja yang menyembuhkan. Dari Yesus yang peduli menjadi gereja yang peduli. Dari Yesus yang membawa damai menjadi saya atau menjadi gereja yang membawa damai kepada semua orang. Dan hal yang paling penting, tugas gereja harus membuat semakin banyak orang yang mengenal Kristus dan karya keselamatannya. Buat Kristus atau buat Yesus menjadi semua dalam semua. Tuhan Yesus, utuslah roh-Mu agar seluruh misi dan karya keselamatan gereja selalu digerakkan dan bersumber dari roh-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.